Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Begitu juga saudara-saudara kami yang berada di rumah maupun di perjalanan. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita dalam kebaktian pukul 9. Kita berdoa dalam hati dan pikiran kita. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 18. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Allah bersumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu. Tuhan Yesus, tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 31. Hukum Tuhan
yang tertulis dalam hukum titah kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenung-tenung dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna. Demikian titah kedua. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 164. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 142. Kita mendengar firman Tuhan. Epistel pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 6 sampai ayat 10a. Kita baca secara responsoria. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang terang, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kuberikan kepadaku, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 188. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Warta Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022. 1 Romawi pelayanan, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 6 Maret tahun 2022 adalah Minggu Info Kafid dengan topik minggu orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Malua doganup nap majo guarni Tuhani. 2. Berita anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 1 Maret tahun 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama perempuan bagi keluarga Dr. Lamhot Purba, Ibu Dr. Ivo Ariena Borumunte dari Wek Parserahan. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 3. Rencana pernikahan. 1. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Rio Tensan Panjaitan, anak dari Bapak Christian Panjaitan almarhum, Ibu Tionar Borunadeak, Jemaat HKBP Resort Silau Maraja Distrik 13 Asahan Labuhan Batu, dengan tunangannya Melisa Natalia Borusihite, putri dari Bapak Dr. Andes Albert Sihite MM, Ibu R. Borumanalu almarhum, Jemaat HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati dari Wek Makassar 2. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022 pukul 9 WIB di HKBP Resort Silau Maraja Distrik 13 Asahan Labuan Batu. Tuhan memberkati. Pemberitahuan ke-1. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Ibtu Efrata Hamonangan Sinaga STRK SIK, anak dari Bapak Situa AKBP Purnawirawan Timbul Halomuan Sinaga almarhum, Ibu Desima Justiana Boru Sigalingging, Jemaat GKPS Cempaka Putih dengan tunangannya Hana Boru Purba SS MSC, putri dari Bapak Mangalam Purba almarhum, Ibu Romantiar Boru Silaban, Jemaat HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati dari Wek Rambutan 2. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 pukul 9 WIB di GKPS Cempaka Putih. Tuhan memberkati. 1. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 6 Maret tahun 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu Eno Susanto, pemudi yang baru sidi, tinggal di Jalan Damai 3 nomor 62, RT 014 RW 001, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, wilayah Wek Kalisari.
Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja kita. Kedua, mulai hari ini, Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Midian Aristoteles Siregar, Ibu Susi Ira Damayanti Boru Sinaga, datang dari HKBP Resort Sipoholon 6 Distrik 2 Silindung, tinggal di Jalan Delima 1 nomor 36D, RT 001 RW 03, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Wilayah WEK Rambutan 1. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja kita. 2 Romawi, pelayanan koinonia atau persekutuan. 1. Ibadah Bonataun seksi perempuan. Pada hari Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022, masuk pukul 17 WIB, gereja melalui seksi perempuan akan melaksanakan ibadah Bonataun seksi perempuan bertempat di ruang serbaguna Gereja HKBP Kramat Jati. Dihimbau kepada seluruh jemaat kaum perempuan dari setiap WEK dan seluruh anggota Punguan Kur, Punguan Ina, Punguan Inahana, dan Paduan Suara Elviko untuk turut serta mengikuti acara ini. 3 Romawi, pelayanan kasih atau diakonia. 3.1. Jemaat meninggal. Pada hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022, telah meninggal dunia Ibu Ruslan Boru Marpaung, Opu Niki Boru, meninggalkan Bapak Relus Sitorus, tutup usia 71 tahun 9 bulan, dari WEK Kampung Tengah. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 2. Pada hari Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022 telah meninggal dunia Ibu Lumiana Boru Simanjuntak, Opu Sanggap Boru, Nyonya JBA Sirait almarhum, tutup usia 83 tahun 3 bulan, dari WEK 3 Mei. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 3. Pada hari Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022 telah meninggal dunia Ibu Riris Boru Manalu, Opu Seren Boru, Nyonya Siaan almarhum, tutup usia 69 tahun 3 bulan, dari WEK Condet Batu Ampar. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 4 Romawi lain-lain. 1. Pangojakonon pendeta fungsional. Sesuai dengan surat keputusan ketetapan nomor 08 garing pendeta garing SK garing 01 garing 2022, Epurus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung memutuskan dan menetapkan Pendeta Oloan Sitohang, STH, jabatan dahulu pendeta HKBP Resort Diski, mulai tanggal 1 Februari tahun 2022 menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Kramat Jati, Distrik 8 DKI Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari Minggu 13 Maret tahun 2022 akan dalam kebaktian pukul 11.30 WIB akan dilaksanakan acara pangojakonon, dan setelah ibadah pangojakonon akan dilaksanakan acara ramatama bertempat di Gedung Serbaguna. Kedua, pertemuan dan bimbingan kepada ruas parguru. Gereja akan melaksanakan pertemuan dan bimbingan kepada ruas parguru. Adapun jadwal pelaksanaan adalah sebagai berikut. 1. Ruas parguru karena terlambat mendaftar. Pertemuan dilaksanakan pada hari Jumat 11 Maret tahun 2022, masuk pukul 19 WIB. Kedua, ruas parguru karena RPP. Pertemuan dilaksanakan pada hari Jumat 18 Maret tahun 2022, masuk pukul 19 WIB. 3. Dana pensiun HKBP Tegerakan 1000.
Untuk membantu kondisi dana pensiun HKBP, pimpinan HKBP telah melaunching gerakan Rp1.000 per hari. Gerakan ini dimaksudkan untuk mengikut sertakan seluruh jemaat dalam menyelesaikan hutang dana pensiun HKBP. Sehubungan dengan hal tersebut, gereja akan menyediakan kotak gerakan 1.000 yang akan diletakkan di depan pintu utama gereja. Direncanakan pelaksanaan kotak gerakan 1.000 dimulai tanggal 13 Maret tahun 2022. Marilah kita turut bersama mendukung program gerakan 1.000 ini. 4. Periodisasi seksi, pengurus penguatan KUR, dan pengurus WEG. Sesuai dengan amanah peraturan HKBP tahun 2022, setelah amandemen ketiga, gereja akan melaksanakan periodisasi 2 tahunan pengurus seksi di setiap huria. Sehubungan dengan hal tersebut, gereja akan melaksanakan periode seksi, pengurus penguatan KUR dan penguatan WEG periode 2020 sampai dengan periode 2022 di tingkat huria. Dimohon kepada Ketua Dewan Koinonia, Ketua Dewan Marturia, dan Ketua Dewan Diakonia untuk memimpin rapat periodisasi di masing-masing seksi. Dihimbau kepada setiap WEG dan pengurus KUR untuk melaksanakan periodisasi. Nama-nama pengurus terpilih periode 2022 sampai 2024 diterima sekretaris paling lambat Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022. Pelantikan direncanakan hari Minggu tanggal 3 April tahun 2022. 5. Pengangkatan calon sintua. Sermon para haladu telah menerima usulan pengangkatan calon sintua dari WEG Kalibata, WEG Rambutan 2, WEG Lubang Buaya, WEG Makassar 1, dan WEG Makassar 2. Adapun nama-nama calon sintua yang mengikuti masa pembekalan atau learning sintua adalah sebagai berikut. Nomor 1, Rudi Saud Samuel Sitorus, Eskom MM, WEG Rambutan 2. Kedua, Nelson Rockloveler Aritonang, RGST, Rambutan 2. Nomor 3, Elis Suryanto Boru Sitorus, dari WEG Lubang Buaya. Nomor 4, Ricardo Arthur Sirait, dari WEG Makassar 1. Nomor 5, Horas Kripen Panjaitan, dari WEG Makassar 2. Nomor 6, Tanti Juana Sari Boru Simangongsong SEAK, dari WEG Kalibata. Kita berdoa semoga mereka dapat mengikuti pembekalan atau learning sintua dengan baik di tengah gereja kita. 6. Badan Pemberangkatan Ujian Akhir Sekolah tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Ibadah pemberangkatan ujian akhir sekolah tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Gereja melalui Dewan Diakonia dan Seksi Pendidikan akan melaksanakan ibadah pemberangkatan ujian akhir sekolah tingkat SMA, SMK, dan sederajat pada hari Sabtu 12 Maret tahun 2022 masuk pukul 15 WIB. Dihimbau kepada anak-anak sekolah yang akan mengikuti ujian dapat menghadiri acara ini didampingi orang tua. Ketujuh, persembahan perpuluhan. Pada hari ini, Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022, kita akan menyampaikan persembahan perpuluhan. Persembahan perpuluhan akan disampaikan setelah khotbah melalui amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan gereja. Marilah kita menyampaikan persembahan perpuluhan dengan hati yang penuh sukacita. 8. Pemakaian gedung serbaguna. Melihat perkembangan kondisi PPKM di daerah DKI Jakarta yang masih tetap di level 3, maka pemakaian gedung serbaguna adalah 50%, yaitu kapasitas 150 orang dan tetap mengikuti prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ukur suhu, dan dilarang berkerumunan. Nomor 9, himbauan. Diberitahukan kepada jemaat mulai minggu ini, 6 Maret tahun 2022,
tidak dicetak lagi buku acara minggu sesuai program kerja, supaya jemaat membawa buku ND, buku nyanyian, Bibel, dan Alkitab pada setiap sesi kebaktian. Demikian warta minggu ini, Tuhan memberkati. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 678 dan sekaligus kita menyampaikan persembahan 1A dan 1B. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allahmu. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allahmu. Percayalah kau pada Tuhan, setialah pada Allahmu. Percayalah kau pada Tuhan, setialah pada Allahmu. Peliharalah keadilan, hayatilah kasih rahmat-Nya. Peliharalah keadilan, hayatilah kasih rahmat-Nya. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allahmu. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allahmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk kehadiran beribadah pada hari Minggu ini pada pukul 9, baik Bapak Ibu yang beribadah di gereja maupun melalui live streaming. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kita semuanya.
Baiklah, kita memakai waktu kita ini dengan dengar-dengaran akan firman Tuhan, di mana nats khotbah Minggu Info Covid dari Roma 10 ayat 8 sampai 13. Marilah kita dengarkan. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah bunyinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah sepantasnya lah kita sebagai warga kerajaan Allah, menjadi orang Kristen, tentunya meyakini bahwa Tuhan yang memberikan keselamatan itu kepada kita, tidak yang lain. Itulah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, entah baik suka maupun duka, bahwa kita diingatkan pada saat ini melalui teks ini, di mana keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Keselamatan itu tidak bisa dijual belikan. Baik pada masa orang-orang Yahudi, di mana masih menekankan bahwa keselamatan itu dapat diraih dengan mereka melakukan hukum Taurat. Demikian juga terjadi pada masa abad 16. Bila kita ingat di mana Martin Luther mengadakan reformasi, pembaharuan. Pada saat itu ada penyalahgunaan tentang pengampunan dosa itu, atau keselamatan itu dapat dibeli, atau kita sebutlah usaha manusia. Martin Luther menentang hal ini karena hanya kasih karunia Tuhan saja maka manusia itu diselamatkan. Itu ada istilah yang disebut sola fide. Ada lagi disebut sola gratia. Ada lagi disebut sola scriptura. Itulah ajaran Martin Luther yang kita terapkan hingga saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Rasul Paulus bersaksi, dan ini juga menjadi perhatian buat kita semua sebagai orang Kristen, bahwa hidup orang Kristen itu adalah hidup yang bersaksi, baik suka maupun duka. Dia sampaikan teks ini kepada jemaat yang ada di Rom,
agar mereka mengerti dan melakukan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Karena manusia tidak dapat menjangkau kekudusan Tuhan. Bahwa bagaimanapun hebatnya manusia itu dan kemampuan untuk taat pada hukum Taurat, namun manusia itu tidak sempurna melakukannya. Manusia itu dapat selamat karena Allah yang datang kepada manusia itu sendiri. Itulah disebabkan dikatakan hanya oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Bagaimanapun kehebatan dan kekuatan seseorang, bagaikan seorang pelari sekalipun, jika ia salah arah, maka dia tidak akan kunjung sampai pada garis akhir yang benar. Bagaimanapun perbuatan-perbuatan kita yang kita anggap itu yang baik, tapi kalau tidak didasari dengan iman dan kasih, semuanya itu tidak berguna. Hanya karena kasih karunia Tuhanlah yang walaupun kita itu lemah dan tidak berdaya, namun Tuhan itu datang kepada kita dan Dia menuntun saudara dan saya ke jalan yang benar. Kita bisa melihat pada ayat ke-9 ini, Paulus lebih mempertegas lagi apa yang dikatakan bahwa keselamatan itu dekat di hati dan mulut kita sendiri. Artinya keselamatan itu akan dan kita terima jika kita mengaku dengan mulut kita dalam iman bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dalam hati orang percaya bahwa Yesus telah datang ke dunia ini, Dia mati dan bangkit kembali bagi keselamatan kita. Itulah kredo, itulah pengakuan iman kita yang sesungguhnya kepada Tuhan kita. Bahwa Yesus yang kita imani bukan hanya sebatas Yesus yang historis yang pernah hidup, tetapi dalam hati kita mengimani Yesus Tuhan kita yang hidup, yang telah mengalahkan kematian itu sendiri. Artinya bahwa Yesus itu yang kita imani adalah Tuhan penyelamat hidup kita, baik kita hidup maupun kita nanti sudah meninggal. Demikian juga pada ayat 10 sampai ke 13 di sini Paulus mendasari penjelasannya dengan kutipan pada ayat Alkitab Yoel pasal 2 ayat 32. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Dan dari Yesaya 28 ayat 16, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dari kedua ayat ini hendak menjelaskan kepada kita berperan dari iman kepada Tuhan yang membawa setiap orang percaya kepada keselamatan Tuhan. Bahkan Paulus memperluas penjelasannya bahwa keselamatan Tuhan tidak hanya terbatas kepada satu bangsa saja, tetapi adalah kepada setiap orang yang percaya akan beroleh keselamatan. Maka Yesus Kristus adalah Tuhan untuk semua orang. Siapa yang berseru dan percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Oleh karena itu, mengapa Injil itu telah sampai kepada kita hingga saat ini? Dan mengapa terus-menerus pemberitaan Injil itu terjadi sampai akhir zaman? Karena rencana Tuhan agar manusia itu mengenal Dia sebagai
Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagaimana cara kerja pemberitaan Injil itu dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat yang lainnya. Itulah yang disebut pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan orang percaya, didorong untuk memberitakan kebenaran Tuhan, yakni keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sebagai topik minggu kita ini berbicara kepada saudara dan saya adalah orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Apakah pesan yang menarik kita lihat di sini? Yang pertama, dalam minggu ini, Minggu Info Covid, di mana kita berseru kepada Tuhan, lalu Dia menjawab. Minggu ini mengingatkan kita semua bahwa betapa Dia sungguh dekat kepada kita. Sekarang masalahnya, apakah kita mengimani bahwa Tuhan itu sungguh amat dekat dengan kita? Ketika firman-Nya kita dengar dan kita menghidupinya, berarti Tuhan itu memang bekerja dalam kehidupan orang yang percaya. Minggu Info Covid berseru kepada Tuhan dan Dia akan menjawab kita. Tuhan memanggil semua untuk setia berseru kepadanya dalam pelbagai liku-liku kehidupan. Dalam kesungguhan berseru, ada jaminan Tuhan akan menjawab seruan iman setiap orang percaya. Tuhan menyertai dan meluputkan kita dari berbagai kesesakan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, siapa yang tidak mengalami kesesakan hidup pada zaman sekarang ini? Pada situasi yang kita sebut genting, khawatir akibat pandemi COVID-19 ini, yang mempunyai dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Banyak yang kehilangan orang tua kita, saudara kita, yang kita kasih, teman kita, sahabat kita. Banyak kehilangan pekerjaan, banyak yang PHK, banyak yang sudah tutup kantor-kantor. Ruko-ruko udah banyak dijual sana sini karena tidak ada lagi benefit dari hasil pekerjaan mereka. Banyak yang tidak lagi memiliki rumah, dia harus menjualnya untuk keperluan sehari-hari dan lain sebagainya. Hidup kita sekarang diperhadapkan dengan kesesakan. Kepada siapakah kita berseru? Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Kita berseru hanya satu nama, yaitu Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita. Kehidupan kita bukan hanya di dunia ini. Kita diingatkan kehidupan kita pun nanti kelak directly bersama dengan Dia, Tuhan Allah kita di sorga. Di sana tidak ada lagi kedukaan, di sana tidak ada lagi air mata, di sana tidak ada lagi jeritan tangis, tetapi sukacita bersorak-sorai bersama Allah kita. Di sini kita hidup di tengah dunia adalah merupakan terminal untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu, seruan kita yang kedua bukan lip service. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa haruslah
dengan iman kita kepada Tuhan. Bukan berorientasi pada hidup sekedar beragama, tetapi hiduplah beriman sesungguhnya kepada Dia, Tuhan Allah kita. Kita bisa lihat di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang mengatakan Tuhan, Tuhan. Tapi apa katanya? Aku tidak mengenal Engkau. Karena Engkau tidak melakukan apa yang ku kehendaki. Inilah satu pesan khusus bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudariku, agar kita berseru kepada Dia sambil kita melakukan apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang kita mau. Tuhan menghendaki hidup kita beriman, berseru dari kedalaman jiwa kita, dari hati yang paling dalam. Saya pernah baca sudah lama ini bukunya, Hendrik Nouwen yang menuliskan Menggapai Hidup yang Bahagia. Di sana secara umum ditulis seperti ini, bahwa kehidupan manusia penuh dengan aneka ragam situasi kondisinya. Banyak masalah yang dihadapi. Bapak Ibu bisa menarik diri sekarang ini, apa masalah yang paling besar dalam hidupmu? Apakah dosamu? Apakah kita melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sedang kehilangan yang kita kasihi? Kehilangan pekerjaan? Broken home, broken heart. Apapun itu masalah yang kita hadapi, seringkali menurut buku ini dan kita alami bersama bahwa memang kita mencari jalan keluar untuk kita mendapat hidup bahagia, hidup damai. Kita pergi ke mall, kita pergi ke tempat yang sunyi-sunyi. Kita pikir itu terhibur, ternyata pulang dari tempat sana, kembali ke rumah, tidak menyelesaikan masalah. Tapi apa yang mau dikatakan di sana adalah ketika engkau menghadapi pergumulan yang amat berat, masuklah dalam dunia yang sungguh amat tenang. Dalam ketenanganmu, engkau akan berjumpa kedamaian tersebut, kenyamanan. Jadi bukan kita larut dalam bagaimana masalah ini, bagaimana ini. Belum tentu itu tepat. Belum tentu itu benar. Kita pikir kita sudah sempurna, bukan amang inang. Ini kalau masalah begini, jawabnya begini. Ini seperti matematika, 5 tambah 5, 10. Selesai, 100 spontannya. Tidak. Kehidupan ini tidak seperti itu. Sering kita punya rencana, tapi tidak bisa itu terjadi. Lalu bagaimana kita hadapi itu? Inilah amang inang. Kita kembali dalam, saya sampaikan tadi, menghubungkan buku Hendrik Nouwen itu, mengajak kita untuk berdiam diri dalam situasi yang tenang, setenang-tenangnya. Bagaimana bisa kita sibuk sana-sini? Itulah yang membuat kesibukan kita memblok kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk tidak mengenal Dia sesungguhnya. Kita terus pakai logika kita untuk menjawab problem kita. Kita pikir kita sudah hebat, kita pikir kita sudah mampu mengatasi masalah itu. Ternyata tidak. Kembali pada Tuhan Sang
pencipta kita, Amang Inang. Inilah poin yang kedua. Yang pertama, Tuhan memanggil kita semua untuk setia berseru kepadanya dalam iman. Yang kedua, janganlah kita serukan nama Tuhan hanya sekedar lip service, casingnya. Aku orang Kristen cukup. Tapi kita tidak sesungguhnya menghayati, tidak sesungguhnya berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kita melihat Samuel berseru kepada Tuhan, memohon hujan, Tuhan mencurahkan hujan. Mengapa Samuel bisa, mengapa kita tidak? Inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Samuel memohon supaya Tuhan memberikan hujan pada saat itu yang sudah kekeringan sekali. Udah banyak korban kematian di sana. Dia memohon. Tapi semua absolutely, kemutlakan, otoritas adalah dari Tuhan. Sekali lagi, kita boleh berdoa kepada Tuhan, ini itu Tuhan, tolonglah aku, selamatkanlah aku. Tapi Tuhan mengajar kita agar kita tunduk kepada Dia. Bukan apa mau kita. Kita harus tunduk kepada Dia. Keputusan yang termahal, yang terindah dalam kehidupan kita adalah keputusan Tuhan yang terbaik bagi kita. Dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ayat ini ayat pendukung, mengingatkan kita semua. Sebagaimana Samuel juga, sebagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, taruhlah hidup kita kepada Tuhan dalam segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Waktu kesesakan mungkin cukup lama kita alami. Tapi percayalah Amang Inang, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Bahwa Tuhan sungguh mengetahui dan lebih tahu apa yang harus Dia lakukan untuk hidup kita. Dan bahkan dikatakan di sini, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di penghujung kehidupan kita ini, dalam setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi, akhirnya kita katakan, pujilah engkau ya Tuhan, terpujilah engkau. Akhirnya kita mengenal siapakah Tuhan ini bagi kehidupan kita, sebagaimana kita hidup yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, mari kita saksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dibandingkan dengan penderitaan yang kita hadapi. Seringkali kita lebih mengukur dari apa penderitaan yang kita hadapi daripada apa berkat-berkat Tuhan yang telah turun atas kehidupan kita. Marilah, saudara-saudaraku, kita bersaksi sebagaimana Rasul Paulus, bahwa di atas seluruh penderitaan itu Tuhan berikan jaminan bagi hidup kita, yaitu kehidupan yang kekal, keselamatan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, atau kita beli dengan apapun itu, Amang Inang. Kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kita memberitakan firman Tuhan lewat hidup kita, tindakan kita, perbuatan kita, sebagaimana kita telah diselamatkan.
Sehingga keselamatan itu bukan hanya milik kita semata, baik juga orang lain yang belum percaya, mereka mengenal Tuhan kita, agar semakin bertambah-tambah lagi orang yang percaya. Itulah yang ketiga. Yang keempat, setialah berseru kepada Tuhan. Setia berseru, tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah, tidak pernah stop berseru kepada Tuhan. Jangan waktu happy kita puji Tuhan, ketika tidak happy kita menghujat Tuhan. Tetapi justru ketika suasana tidak happy, tidak enjoy, tidak sukses, penuh dengan kegagalan, sakit, penyakit, tertimpa musibah-musibah, tidak mujur. Sekeras apapun hidup ini, seterjal apapun jalan yang kita daki, serumit apapun liku-liku hidup ini, sepekat apapun dosa kita, sesulit apapun masa depan yang kita tempuh, kasih-Nya berkuasa membaharui segala seluk-beluk kehidupanmu, memutar haluan dari jalan yang sesat dan berliku ke jalan yang benar dan lurus. Itulah firman Tuhan yang menyejukkan batin kita. Nama ngapuli roham, nama date, menghibur hatimu yang galau, yang kacau, yang rumit. Tuhan angkat kita untuk ingat akan kasih Tuhan yang berkuasa membaharui hidup kita, yang kita tidak berdaya berjalan di tengah dunia ini, tapi Tuhan layakkan kita masih menghirup udara segar. Bukankah demikian? Masih kita beraktivitas walaupun sangat terbatas. Yang kelima, berserulah kepada Tuhan agar dalam perjuangan kita bersama Tuhan, pandemi COVID-19 ini segera sirna dari hadapan kita, dari bumi ini. Berseru kepada Tuhan bukan hanya kata-kata, tapi lakukanlah protokol kesehatan. Makan makanan yang sehat. Kita tidak bisa lagi katakan jauh dari COVID. COVID itu sudah ada di tengah-tengah kita. Tapi bagaimana kita berdamai dengan situasi itu? Tingkatkanlah imunmu yang tangguh, istirahat yang cukup. Mungkin selama ini kita 24 jam bekerja atau main-main, anak-anak muda maaf, ya. Tapi sekarang kita harus sadar untuk pola hidup yang sehat, istirahat cukup, bekerja yang dibatasi seperti itu. Ya, dengan melakukan protokol kesehatan. Kalaupun itu terjangkit kita, tetaplah berseru kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Karena tidak ada lagi pilihan yang lain. Kita berseru akan terjadinya perang yang luar biasa saat ini Rusia dan Ukraina. Agar Tuhan turut campur tangan dalam peperangan itu. Agar masing-masing negara ini mengedepankan dialog, mencari damai, dan menghidupkan, bukan mematikan manusia yang Tuhan telah ciptakan itu. It's easy to destroy, but it is difficult to rebuild the community. Sangat mudah untuk menghancurkan, memusnahkan dengan emosi, dengan kemarahan, dengan kebencian, sangat mudah. Tapi baiklah, kita doakan mereka itu supaya mereka mengasihi sesamanya. Apapun masalah yang mereka hadapi, harus yang paling utama adalah human being, love di dalam kondisi apapun itu terjadi. Kita berseru kepada Tuhan,
Kiranya toleransi yang acap ternoda dan tergerus di tengah-tengah bangsa kita, kiranya dapat terjaga, terawat dengan baik dalam Kebhinneka Tunggal Ika. Kita berseru kepada Tuhan ketika kita menghadapi kemelut dalam rumah tangga, masalah ekonomi, agar Tuhanlah yang menguasai kehidupan kita, yang terpecah belah, yang terpisah dari kehidupan suami istri, anak-anak. Berdamailah, berseru kepada Tuhan. That's mean you do it. Kamu lakukan itu. Ya. Tuhan pakai kita untuk melakukan kehidupan, yaitu keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan terakhir kita berseru kepada Tuhan, mengaku dosa kita, dan kita mohon pengampunan dosa, dan jangan lagi mengulangi dosa yang telah kita perbuat. Surrender to God, forgive, minta maaf kepada Tuhan, dan jangan lakukan lagi. Please do it, lakukanlah itu. Amang inang, itulah yang menjadi renungan bagi kita. Kita bawa pulang. Mari kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, karena Dia sudah memberikan jaminan kehidupan bagi kita. Jangan lupakan itu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di mana dalam minggu info COVID ini Engkau mengingatkan kami semua bahwa Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami dalam suasana yang beraneka ragam yang sedang kami rasakan pada saat ini. Tuhan, kami serukan seluruhnya kehidupan kami padamu, baik pribadi maupun keluarga dan komunitas kami di gerejamu ini. Tuhan, kami sungguh manusia yang lemah, tidak berdaya. Tapi dengan minggu info COVID ini menguatkan kami agar kami setia menyerukan pergumulan hidup kami maupun sukacita kami kepadamu saja. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan keselamatan bagi kami. Ya Bapa di surga, kiranya Roh Kudus-Mu lah yang terus menerus bersama dengan kami dalam suka maupun duka, sehingga kami tidak tersesat menjalani kehidupan ini. Bahkan kami bisa bersaksi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kacau balau ini. Biarlah Tuhan utus kami untuk menjadi pendamai di tengah-tengah orang yang tidak berdamai. Bapa di surga, kami mau berdoa kepadamu dengan doa syafaat kami. Semua rencana anak-anak-Mu ini Tuhan, baik yang akan menikah, yakni Saudara Rio Tensan Panjaitan dengan Melisa Natalia Borusihite, keluarga satu lagi Tuhan rencananya yakni Saudara Ibtu Efrata Hamonangan Sinaga dengan tunangannya Hana Boru Purba. Kiranya Engkau memberkati semua persiapan mereka Tuhan, memasuki rumah tangga yang baru. Biarlah kasih-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka dapat merasakan Tuhan kasih-Mu itu, dan mereka dapat membangun rumah tangga yang baru, menjadi teladan di tengah-tengah umat-Mu. Kami juga berdoa untuk anak yang baru lahir bagi keluarga Dr. Lamhot Purba dan Ibu Dr. Ivo Ariena Borumunte. Kiranya Engkau berkati anak mereka itu Tuhan yang baru lahir, menjadi anak yang baik, anak yang sehat, anak yang bisa menjadi teladan di tengah-tengah keluarga nantinya. Berikan juga kesehatan bagi kedua orang tuanya.
Kami juga berdoa buat anggota jemaat baru, kiranya Tuhan berkati mereka yang menjadi jemaat HKBP Keramat Jati. Demikian juga kami khusus berdoa buat saudara-saudari kami yang telah ditinggalkan oleh keluarga sang ibu, yakni Ibu Ruslan Boru Marpaung pada waktu yang lalu, Opung Nike Boru. Demikian juga telah Engkau panggil Tuhan Ibu Lumiana Boru Simanjuntak. Dan demikian juga Nyonya Sintua R. Siahan Boru Manalu. Tuhan, hiburkanlah hati seluruh anak-anak mereka, peparannya ya Tuhan, agar mereka mendapat kekuatan baru daripadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana gerejamu, yakni Pangucak Konon Pendeta Fungsional Amang Pendeta Oluan Sitohang. Kiranya Engkau persiapkan kami Tuhan, memberikan yang terbaik dalam acara pada minggu depan. Demikian juga kegiatan pertemuan dan bimbingan kepada ruas Parguru yang telah dijadwalkan ini. Dan juga seluruh periodisasi seksi pengurus Punguan Kor dan pengurus WEK yang akan dilaksanakan pada bulan ini juga. Kiranya Engkaulah yang memilih mereka menjadi pelayanmu khususnya di HKBP Keramat Jati ini. Demikian juga kami bersyukur Tuhan, Engkaulah yang memilih calon sintua yang telah kami bacakan tadi nama-namanya. Kiranya mereka menjadi hamba yang setia, melakukan pemberitaan Injil, melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk persiapan pemberangkatan ujian akhir sekolah tingkat SMA, SMK, dan sederajat pada hari Sabtu mendatang ini. Kiranya Engkau berkati seluruh persiapan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami, jemaat-Mu yang sedang menderita sakit di rumah maupun di rumah sakit. Amang Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, M. Marpaung, Nyonya Munte Boru Raja Gugu, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung Boru Simanukalir, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siaan, Nyonya Turnip Boru Sialuho, Besi Barani, Nyonya Aritonang Dince Boru Simurangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Selitonga, Relus Sitorus, Nyonya Siaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Sianipar Boru Lumban Tobing, Besi Boya, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani, Nyonya Manulang Boru Gultom, Nyonya Sringoringo Boru Butar-Butar, David Sringoringo, Nyonya Silaban Boru Situmorang, Afiana Boru Silaban, Amang Sintua F. Aritonang, M. Marbun, RS Pardede, Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nenggolan, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya M. Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua BM Siregar Boru Simanjuntak, R. Siaan R. Manik, Nyonya R. Manik Boru Banjarnahor, Odeta Boru Manik, JF Panjaitan, Nyonya Sintua H. Sitorus Boru Dolok Saribu, Lumongga Sibuan, Nyonya Siregar Festi Boru Senturi, Nyonya SBP Siregar Boru Siaan, Nyonya Purba Boru Silabar, Tupal Selitonga, Nyonya MS Sipahutar, M. Boru Hutagalung, BMP Marpaung, Nyonya Panggabean Boru Hutagalung, Anton Siaan Sabar Siregar, yang dirawat di rumah sakit Amang Sintua EM Butar-Butar, Amang Sintua B Sidauruk, Angel Boru Nadeak. Tuhan, kami sampaikan mereka kepadamu agar Engkaulah yang menjamah tubuh mereka yang lemah, yang tidak berdaya, yang terbatas. Kiranya Engkau memberikan kekuatan secara khusus iman, tetap percaya kepadamu ya Bapa. Demikian juga semua pengobatan yang dilakukan kepada mereka Tuhan,
baik obat-obat dan juga makanan, tim medis. Demikian juga keluarga Tuhan yang selalu setia menopang mereka. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Engkau memberikan yang terindah. Engkau memberikan makna dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah mereka semakin mengenal Engkau. Engkau adalah yang mengasihi mereka. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Pada Tuhan tak kecewa padanya, yang selalu ku doakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Tiap hari ku rasakan di menuntun langkahku, dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Biarlah makin peka ku mendengar firman-Nya, menurut kehendak-Nya. Tuhan tak kecewa padanya, yang selalu ku doakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh Kami undang semua dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allahmu. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allahmu. Percayalah kau pada Tuhan,